Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji program pendidikan profesi guru, perkenalkan nama saya Siti Nurul Komariah, LPTK Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung. Program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah pada hari ini, Kamis 8 Mei 2005, saya akan menerangkan tentang pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 5 semester 2. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk ketua kelas, untuk memimpin doa dimulai. Tangan di atas meja, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita membaca teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelas 5. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Lagi, tepuk 1, 2. Sekarang untuk selanjutnya, adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus mengetahui tentang tujuan profil pembelajaran Pancasila. Yang ingin dicapai adalah bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif, ya. Tujuannya profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai di sini adalah yang pertama bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif, dan yang kedua profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan tujuan pembelajaran IPA di sini yang pertama mengetahui peran makanan dan organ pencernaan untuk membantu manusia tetap hidup. Yang kedua mengetahui jenis kandungan yang terdapat pada makanan. Dan yang ketiga mengetahui manfaat kandungan gizi pada makanan. Barusan sebelum berangkat kalian melakukan aktivitas apa? Sebelum berangkat sudah makan belum? Ya. Apa yang dimakan? Nasi.
Tempe. Apa lagi? Tahu. Tahu. Tahu ya. Air. Terus? Nggak minum? Ya, lupa ya. Susu, ada yang minum susu? Kemarin sudah dibentuk kelompokkan untuk membaca topik ini yang akan dibahas kali ini, zat makanan yang dibutuhkan tubuh. Kita silakan untuk kelompok A untuk membaca topik tersebut. Topik zat makanan yang dibutuhkan tubuh. Zat makanan yang dibutuhkan tubuh meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat-zat ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zat gizi makro, karbohidrat, protein, lemak, yang dibutuhkan dalam jumlah besar, dan zat gizi mikro, vitamin, dan mineral, yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Saya di sini punya kartu. Coba disebutkan ini gambar apa? Kol. Terus selanjutnya ini gambar apa? Kangkung. Kangkung ini manfaatnya apa sih? Ayo, menyehatkan tubuh. Terus apa lagi? Kandungan yang terdapat dari kangkung apa? Vitaminnya apa? Penambah darah. Ya, bisa zat besi ya. Terus yang ini apa? Gambarnya apa? Iya, bayam. Iya, bayam. Ini apa? Termasuk apa? Termasuk apa? Ayo. Sayuran. Selanjutnya saya punya gambar lagi ini. Apa yang terdapat di mangga? Vitaminnya apa? Vitamin apa? Ayo. Vitamin C. Berarti sering makan mangga ini. Lalu yang ini makanannya apa? Ikan. Lauk ya. Biasanya ada setiap hari. Apa? Masuk ke apa ini kandungannya? Protein. Hewani ya? Sekarang saya punya gambar ini apa? Gandum. Ya. Roti gandum ini termasuk ke apa? Kandungannya? Karbohidrat. Yang ini? Nasi. Kandungannya apa? Karbohidrat. Terus yang ini, adakah yang tahu? Ini apa? Almond. Ini kacang-kacangan, termasuk lemak nabati ya? Yang ini bijinya, sebelum dikupas ada bijinya nak? Ya, yang ini sudah dikupas. Selanjutnya kita akan menyimak video. Video ini menerangkan tentang nutrisi kebutuhan kita. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, maupun bermain, tubuh kita memerlukan energi yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Untuk itu, makanan yang kita konsumsi haruslah mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Nah, sekarang apa sih nutrisi itu? Nutrisi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memberikan energi dan bahan perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Nutrisi juga dapat menjadi beberapa
Ini produk olahan protein nabati ya. Kelebihan ini juga dimakan dan menggunakan akan menuju lemak dan disebabkan untuk menggunakan Untuk selanjutnya, barusan makanan yang dimakan oleh manusia ini ya terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat itu apa saja? Yang pertama, nasi, terus ya. Lalu yang berikutnya gambar ini termasuk makanan apa? Mengandung apa? Ayo. Protein. Ada apa saja di gambar ini? Ada susu. Terus? Kacang. Apa lagi? Keju. Margarin itu ya, ikan. Lalu yang di sini apa lagi? Lemak hewani seperti ikan, daging, ayam ya. Terus yang kedua biji-bijian dan kacang-kacangan. Yang ketiga margarin, butter. Terus yang ini apa? Tahu? Santan. Yang kelima? Alpukat. Yang keenam? Minyak. Olive oil. Itu minyak. Terus yang di sini? Masuk vitamin, kandungan vitamin. Buah-buahan yang mengandung vitamin di sini apa? Pisang. Apa lagi? Tomat. Kiwi. Jeruk. Kol. Ya. Paprika. Air putih yang dibutuhkan ya. Lalu selanjutnya saya ada tugas. Tugasnya tiap kelompok terus di situ nama kelompok, nama anggotanya siapa saja ditulis, terus diamati. Di sini diamati gambar ini, tolong diamati gambar piramid di sini yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Silakan diisi. Ini diisi nama kelompoknya, nama anggota siapa saja, sebutkan nama temannya ya. Ya. Saya diisi deh. Ya, perwakilan dari kelompok kalian silahkan mempresentasikan hasil yang kalian amati. Apa?
Ayo. Kelompok apa? Kelompok A ya. Ayo silahkan dibaca hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia, bisa dipanggil Amel. Saya dari kelompok A untuk mempresentasikan tentang zat makanan dibutuhkan tubuh. Zat makanan dibutuhkan tubuh meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat-zat ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak yang dibutuhkan dalam jumlah besar, dan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. 1. Zat gizi makro. Karbohidrat, sumber energi utama tubuh. Karbohidrat terbagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat kompleks, terdapat dalam nasi, roti, dan sayuran, dan karbohidrat sederhana, terdapat dalam gula dan buah-buahan. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan sel-sel tubuh. Sumber protein meliputi daging, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Lemak, sumber energi cadangan, membantu penyerapan vitamin larut lemak, dan melindungi organ-organ tubuh. Sumber lemak meliputi minyak nabati, lemak hewani, dan kacang-kacangan. Sudah. Barusan kan teman kalian sudah menjelaskan bahwa gambar piramid di bawah ini merupakan asupan gizi yang dibutuhkan setiap hari ya. Ya. Apakah asupan gizi tersebut? Coba disebutkan. Ayo. Kelompok B apa saja? Gambarnya apa? Nasi, terus? Ya, iya. Susu. Kopi. Iya. Di sini ya, kenapa kok piramidnya makin ke atas makin kecil? Karena yang di atas ini mengandung gula. Kandungan gula di sini jangan terlalu banyak, untuk kesehatan tubuh tidak baik, Nak. Ya. Kalau terlalu banyak mengandung gula nanti bisa apa? Kencing manis. Iya, ya. Karbohidrat, makanan yang mengandung karbohidrat barusan apa saja? Apa saja, ayo? Nasi, apa lagi? Telur, gandum, ya. Roti, ya. Susu, yang mengandung protein. Daging. Ikan. Terus? Telur. Sekarang untuk menguatkan pembelajaran pengetahuan tadi, kalian harus mengerjakan tugas ini. Ada tugas. Satu-satu? Iya, satu-satu. Ini lembar kerjanya. Enggak, satu-satu sudah. Sudah? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan, ayo. 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 Sudah. Ya, ayo deh. Apa dah? Ayo dah. Oh ya. Anak-anak kan sudah selesai mengerjakannya? Ya. Barusan yang sudah dipelajari tentang apa? Tentang zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa yang bisa disimpulkan, yang bisa diambil dari pembelajaran barusan? Makanan yang bergizi. Kesimpulannya apa? Makanan yang bergizi. Terus vitamin, apalagi? Protein. Sekarang dari pembelajaran ini kita harus menyimpulkan
bahwa kita harus memenuhi apa? Memenuhi makanan yang dibutuhkan oleh agar supaya kuat. Makanan yang dibutuhkan oleh kita harus apa? Harus seimbang. Kenapa kok harus seimbang? Biar terjaga kesehatannya, agar supaya tidak mudah sakit. Kalau terlalu banyak mengkonsumsi gula, efeknya apa? Kencing manis. Terlalu banyak makan kecut, vitamin C, apa efeknya? Tipes. Jadi kita harus apa? Menyeimbangkan makanan. Baik, untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tumbuh kembang. Apa tumbuh kembang? Silahkan dibaca di rumah ya. Nah, cukup sekian dari pembelajaran barusan. Sudah bisa disimpulkan bahwa kita sangat membutuhkan makan, minum, ya, protein, vitamin dan karbohidrat ya. Nah, berarti kita harus apa? Menyeimbangkan makanan agar kita supaya terjaga kesehatannya. Kalau tidak seimbang maka mudah sakit. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.